pertama, saya akan menjelaskan tentang halaman pabrik atau emplasement. Halaman pabrik atau emplasement berfungsi untuk menerima dan menimbang tebu yang datang dari kebun menggunakan truk dan mengatur penyimpanannya hingga tebu tersebut tergiling. Emplasement juga berfungsi untuk mengatur tebu yang masuk, sehingga menunjang kelancaran proses produksi pada pabrik gula. Alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut tebu dari kebun yaitu truk. Tebu yang digunakan di PG Krebet Baru Malang sendiri yaitu menggunakan TR atau tebu rakyat. Selanjutnya adalah fungsi halaman. Fungsi halaman pabrik adalah untuk menampung dan menerima tebu, pengaturan tebu sebelum digiling dan pemeriksaan SPTA, penimbangan tebu dan pemeriksaan refraksi, juga pemeriksaan Brix dan juga pH. Yang kedua yaitu yang selanjutnya syarat halaman pabrik. Syarat halaman pabrik sendiri ada dua, yaitu luas dan juga rindang. Luas yang mana pabrik harus mampu menampung tebu 125% dari kapasitas giling menurut Cisartono dan 30% dari sisa tebu kemarin. Halaman pabrik harus cukup luas agar mampu menampung tebu sesuai dengan kapasitas giling hari ini maupun untuk giling esok hari dan sebagai tempat pengaturan tebu sebelum tebu digiling. Yang selanjutnya rindang, untuk menjaga kesegaran tebu dan mencegah inversi akibat paparan sinar matahari. Emplasement di PG Krebet ada dua, yaitu emplasement luar dan juga emplasement dalam. Emplasement luar yaitu emplasement yang digunakan untuk menampung antrian truk sebelum masuk emplasement dalam dan untuk menghindari terjadinya penumpukan truk yang antri di jalan raya sehingga menimbulkan kemacetan. Emplasement dalam yaitu emplasement yang digunakan untuk pemeriksaan SPTA atau surat perintah tebang angkut, untuk pemeriksaan Brix tiap truk, untuk tebu ML minimal Brix 15 dan untuk tebu MA minimal Brix 16, dan juga dilakukan pengecekan pH. Juga dilakukan pemeriksaan adanya sogolan, siwilan, pucukan tanah, klaras atau daduk, daun kering dan atau biasa disebut dengan refraksi. Selanjutnya adalah pengawasan kualitas tebu. Pengawasan kualitas tebu yang masuk sangat penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi tebu yang akan digiling, sehingga bila diketahui tebu yang tidak memenuhi syarat dapat dilakukan tindakan. Bahan baku pembuatan gula harus memenuhi syarat manis, bersih, segar atau MBS agar memperlancar jalannya proses pengolahan di pabrik gula sehingga memberikan hasil kristal yang baik. Uraian dari MBS sendiri yaitu manis. Tebu yang diproses memiliki persen Brix yang sudah ditetapkan dari pabrik gula yaitu minimal 15. Bersih. Tebu harus bersih dari sogolan, daduk, pucukan, serta kotoran lain seperti tanah. Jika ada kotoran-kotoran seperti sogolan, daduk, pucukan, dan lain-lain pada tebu yang akan digiling. Segar. Tebu yang datang harus segera digiling dalam keadaan segar agar mengurangi infeksi bakteri. Kemudian pengaturan dan penimbangan tebu. Tujuan dari pengaturan tebu adalah menjamin kelancaran penyediaan tebu yang akan digiling. Tebu tertimbang ditempatkan di jalur antrian sesuai dengan urutan kedatangannya. Dengan demikian, tebu yang lebih awal masuk akan digiling terlebih dahulu, di mana sistem ini disebut dengan sistem FIFO atau first in first out, yang mana tebu yang masuk terlebih dahulu harus segera digiling. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kerusakan sukrosa, kecuali pada tebu dalam keadaan terbakar harus didahulukan. Tebu yang berada di emplasement tidak boleh lebih dari 48 jam karena akan mempengaruhi kesegaran tebu, sehingga tebu harus segera digiling. Alurnya yaitu seperti ini. Yang pertama, tebu masuk, kemudian dilakukan pemeriksaan SPTA. Setelah lulus dari pemeriksaan SPTA akan dilakukan penimbangan. Pada pas penimbangan, kemudian akan dilakukan pembongkaran tebu pada meja tebu di pabrik gula. Selanjutnya yaitu tahapan masuknya tebu. Yang pertama, tebu di pabrik gula Krebet Baru akan melewati beberapa pos. Yang pertama yaitu pos gawang atau pos 1. Pos gawang merupakan pos awal proses masuknya tebu ke pabrik gula. Fungsi dari pos ini yaitu untuk mengetahui kadar Brix tebu, SPTA, nomor antrian, barcode untuk truk dan kartu supir. Seperti terlihat di gambar yaitu truk
yang masuk akan dilakukan pengecekan SPTA, kemudian akan dilakukan pengecekan bricks pada pos yang di atas sehingga akan diketahui hasil bricks dari tebu tersebut. Yang kedua adalah pos timbangan. Di pos timbangan ini berat tebu sebelum digiling serta pengecekan surat seperti SPTA, nomor antrian, kartu supir, barcode, truk, dan hasil pengecekan brick. Dari pos 1 terdapat 3 unit jembatan timbang, yakni timbangan bruto, timbangan tara, dan timbangan material atau tara untuk truk gandeng. Fungsi dari penimbangan sendiri yaitu untuk perhitungan pengawasan di pabrikasi, perhitungan bagi hasil antara pabrik gula dan petani tebu rakyat, untuk mengetahui jumlah tebu yang masuk dalam 24 jam, untuk mengetahui jumlah tebu yang sudah digiling sehingga dapat menunjukkan kapas giling pabrik gula tersebut. Yang ketiga yaitu pos 3 atau bongkar tebu. Pada pos 3 ini untuk mengidentifikasi truk yang akan melakukan bongkar muat, yang mana data bongkar muat akan dikirimkan ke pos 4 untuk dilakukan refraksi. Pada PG Krebet baru 1 dapat mencetak tebu dengan sistem DEF. Yang keempat yaitu pos 4. Di pos 4 ini berfungsi untuk mengidentifikasi atau mengetahui jenis kotoran atau trash pada tebu dari masing-masing truk yang dibantu dengan kamera CCTV, dan juga berfungsi untuk menyiapkan data atau nomor sampel untuk dianalisa di ARI atau analisa rendemen individu. Problematika dan cara mengatasinya. Di emplasmen atau di halaman pabrik ini, salah satu problematikanya yaitu nomor SPTA dan nomor antrian truk tebu tidak cocok atau melewati batas massa. Cara mengatasinya yaitu truk tebu yang masuk ditolak. Kemudian brick tebu di bawah standar, maka tebu akan ditolak. Tebu mengandung banyak kotoran, maka tebu direfraksi sesuai dengan perjanjian petani dengan bukti screen capture dari CCTV di pos 4. Kemudian apabila timbangan bruto mengalami trouble atau kalibrasinya tidak tepat, maka cara mengatasinya petugas harus menggunakan timbangan material.